Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjidul Walidain yang insyaallah semua diberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan bukan sekedar hidup, tapi hidup dan lebih hidup, karena hidup ini kita jalani dengan amal-amal ibadah. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang di Ramadan ini, termasuk yang nanti dibebaskan, diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kepada Rasulullah SAW yang kita merindukan beliau, dan semoga rindu kita kepada beliau bukan rindu yang bertepuk sebelah tangan, tapi kita rindu beliau, dan semoga beliau Rasulullah juga merindukan kita semuanya. Pagi ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang mengenai mawani'un najah fi a'mali Ramadan, perkara yang menghalangi suksesnya amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bahwa amal seorang muslim, seorang mukmin, seorang manusia ya, itu ada syarat-syaratnya agar amal diterima, dan tentunya ada hal-hal yang menghalangi kenapa amal itu tertolak atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang menghalangi amal kita, maka yang pertama, apa saja syarat diterimanya sebuah amal? Ringkas saja, pertama adalah amal yang diterima itu adalah amal yang mengikuti apa yang dituntunkan Al-Quran dan Sunnah, yang diajarkan dalam Quran dan dijelaskan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Yang kedua, amal yang paling diterima adalah amal yang ikhlas. Ikhlas itu artinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal yang diterima adalah berangkat dari sebuah keyakinan atau iman. Orang mau beramal sebaik apapun dan dia tidak beriman, maka amalnya sia-sia. Ini syarat amal diterima. Kembali ke tema tadi, bahwa setelah kita tahu syarat amal diterima, maka bagaimana hal yang bisa merusak amal kita? Yang pertama adalah da'fun niyah wa khata'uha, yaitu orang salah niat dan lemah niat. Artinya lemah niat itu orang yang tidak punya keinginan yang kuat, orang yang hanya pura-pura dan tidak serius, dan orang yang salah niat. Orang ketika di bulan Ramadan sama-sama orang melakukan amalan Ramadan, itu semuanya juga macam-macam ya. Ada yang puasanya karena Allah, ada yang puasanya karena hal yang lain. Contohnya, sekarang seorang istri dia puasa karena mengikuti puasanya suaminya, atau sebaliknya, suami karena dia mu'alaf mengikuti istrinya puasa ya. Sama dalam yang lain juga sama, ibadah, sholat, sedekah semua ya, membaca Quran, zikir, kalau landasannya bukan karena kesadaran dan karena salah niat ya, maka itu amal yang tertolak. Yang kedua,
ada mumuraati arkanis siyam wa sunaniha wa mubtilatiha. Ketika melaksanakan Ramadan itu tidak memperhatikan rukun-rukunnya puasa, tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya, bahkan malah melanggar yang membatalkan puasa, puasanya malah batal. Maka orang puasa perlu tahu fikih puasa. Maka dikatakan bahwa al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal kasajari bila samarin, seperti pohon tanpa yang namanya buah. Pohon yang tidak berbuah seperti ilmu yang tidak diamalkan, dan sebaliknya. Wal amalu bila ilmin katsamari bila sajarin, dan amal tanpa ilmu itu seperti buah-buahan yang tanpa pohonnya. Ya, kalau kita ke pasar, ke toko-toko buah ya, itu kan banyak buah-buahan nggak ada pohonnya. Tapi itu perumpamaan yang tidak baik ya. Kalau amal tanpa ilmu seperti buah tanpa pohon, aneh kan? Yang namanya buah itu ada pohonnya. Maka biasanya dalam pepatah orang Indonesia mengatakan buah itu, apel itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya semua itu ada landasan sumbernya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menghalangi keberhasilan amal kita dalam bulan Ramadan adalah riya, ingin dilihat orang, as-sum'ah, ingin didengar, wal ujub, merasa bangga dengan amal kita. Orang beramal karena ingin dilihat, ingin didengar, ini yang akan merusak amal ya. Maka dikatakan termasuk misalkan orang sedekah. Orang sedekah itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adab. Kalian janganlah merusak, menghapus sedekah kalian dengan al-manni wal adab. Al-man itu artinya ngasih sedekah tapi ngomong yang enggak enak, ngomong yang menyakitkan, wal adab menyakitkan ya. Jangan. Sering orang ada pengemis datang, ya kalau kita punya uang kasih, kalau nggak punya jangan ngomong, udah nggak ngasih uang ngomong nggak enak ya, jangan. Lalu yang ngasih uang ngomong nggak enak aja nggak ada pahalanya. Bagaimana kalau orang sudah nggak ngasih, menyakitkan? Nah, ini. Yang keempat, mujalasatu ahlul kasal wal futur. Yang menghalangi ibadah Ramadan kita adalah kita duduk bersama dengan orang-orang yang malas. Ini juga bisa menghalangi amal kita di bulan Ramadan. Artinya kita akan berkurang amal kita selama Ramadan. Yang terakhir, ini yang hati-hati, yaitu taswiful amalis saleh, yaitu penghalang keberhasilan amal Ramadan ketika kita menunda-nunda amal kebaikan. Kalau ada amal kebaikan yang bisa kita laksanakan dalam kondisi kita longgar ya, laksanakan ya, segera. Takutnya orang nggak ngerti ya, nggak ngerti umur kita sampai mana. Banyak orang yang sehat masih muda, kaya raya, ternyata usianya tidak panjang. Maka umurlah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari jangan kita menunda-nunda amal kita. Terakhir, Ramadan yang sudah masuk tanggal 11 Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan baik ya. Masih ada sisa waktu sekitar 19 hari lagi. Kalau tadi malam saya menyampaikan materi, ternyata di antara pengaruh Ramadan terhadap kesehatan adalah Ramadan itu menjadikan kita sehat secara jasmani maupun secara psikologis. Mestinya orang di bulan Ramadan ini pikirannya tenang, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kalau sudah mendekati tanggal 20 Ramadan ini sudah nggak tenang, karena hilalnya belum kelihatan, hilal ongkosnya, hilal mudiknya, hilal bagaimana, apakah nanti bisa memberikan pakaian anak-anak, apakah bisa sampai pulang ke rumah dan seterusnya. Padahal Ramadan ini kita harus semakin sehat jasmani maupun secara spiritual. Bahkan
jasmani, rohani, mental kita itu kuat Ramadan ya. Dengan Ramadan ini, Ramadan adalah bulan yang kita semakin sehat insya Allah. Demikian tentang materi hal-hal yang menghalangi keberhasilan kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.